Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya dari Hadrat Masih Maud Alaihissalam yang telah terkompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu dari karya beliau, yakni buku kedua dalam jilid ke-16 Rohani Hazain yang berjudul Lujatun Nur, atau bisa diterjemahkan sebagai kumpulan cahaya. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Ridwan Buton. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kemudian kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buku yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah buku kedua di jilid 16 Rohani Hazain berjudul Lujatun Nur, kumpulan cahaya. Pertama, saya ingin Bapak untuk menjelaskan mengenai latar belakang Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini. Silakan Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, latar belakang buku ini adalah keinginan dari Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau menginginkan supaya dakwah beliau sampai ke negeri Arab dan negeri-negeri ajam lainnya. Dalam buku tersebut beliau sebutkan keinginan beliau untuk sampai ke negeri Arab, kemudian Farsi, Syam, Rum, ya, dan sebagainya dari mana kalangan-kalangan muslimin ada dalam negeri itu, yakni kepada negeri-negeri muslim, ya, khususnya. Jadi kalau disingkat bahasanya ilal Arab wilal ajam, untuk negeri Arab dan juga untuk negeri ajam non Arab. Baik, artinya memang beliau menuliskan buku ini dengan maksud untuk menyampaikan dakwah beliau, pendakwaan beliau kepada bangsa Arab dan non Arab ya Pak. Makanya beliau menuliskan buku ini ya Pak ya. Baik, kira-kira sebelum kita membahas secara detail apa yang beliau tuliskan di sini, kita baiknya membagi dulu kira-kira poin-poin apa saja yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan dulu bahwa di buku ini ada tertulis mengenai poin-poin penting ya. Di sini yang pertama saya sebutkan babnya dulu. Yang pertama muqaddimah, yang kedua adalah bab awal. Jadi ada dua saja, yang pertama muqaddimah dan bab awal. Sebetulnya dalam muqaddimah disebutkan bahwa buku ini akan ditulis dalam beberapa bab. Tetapi rupanya di kata pengantar buku itu disebutkan bahwa karena situasi yang tidak memungkinkan, beliau tidak menyelesaikan buku itu dalam beberapa bab. Jadi hanya tertulis dalam satu bab saja. Ya. Jadi muqaddimah dan al-babul awal. Nah, di al-babul awal ini sendiri sudah rinci poin-poinnya ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah terkait beliau menjelaskan silsilah ya keluarga beliau. Yang kedua adalah kondisi internal dan eksternal dari umat Islam. Dan yang ketiga adalah tentang kondisi kelompok-kelompok Islam. Dan yang keempat adalah berhubungan dengan konsep Imam Mahdi dan Al-Masih. Baik. Kita masuk ke poin pertama. Bapak sampaikan bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai silsilah keluarga. Bagaimana apa saja hal-hal yang beliau jelaskan dalam buku ini mengenai silsilah keluarga beliau? Ya, yang pertama beliau menyebutkan silsilah keluarga beliau. Beliau menyebutkan bahwa nama beliau adalah ya Ahmad ya, Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan beliau berasal dari Samarkand, ya, Samarkand itu. Beliau sebutkan silsilahnya bahwa nenek moyang beliau dari Samarkand itu. Hanya sampai situ saya beliau sebutkan. Dari catatan-catatan sejarah tidak disebutkan yang lainnya lagi. Dan beliau katakan dalam buku tersebut, saya tidak tahu yang selanjutnya, silsilah ke atasnya beliau tidak tahu. Tetapi beliau sampaikan bahwa nenek moyang beliau dari Mirza Hadi Beg itu dari Samarkand, berhijrah dari Samarkand itu lalu ke negeri India, Hindustan. Pada masa itu rajanya itu Raja Babur ya. Ketika keluarga ini hijrah dari Samarkand ke India masa itu, lalu
keluarga ini diterima dengan baik oleh Raja Babur dan mereka diberikan kesempatan untuk meminta. Lalu permintaan mereka adalah supaya mereka dimasukkan dalam orang-orang penting di negeri tersebut dan diterima. Kemudian mereka diberikan hak-hak yang sangat luar biasa, diberikan kehormatan. Lalu kemudian setelah kekuasaan kerajaan ini tumbang ya, berpindah ke Khalisah. Khalisah dalam buku itu beliau tulis Al-Khalisah. Al-Khalisah ini maksudnya Syekh. Nah, disinilah keluarga beliau mulai kocar-kacir ya. Situasi yang sangat buruk menimpa keluarga beliau sampai hak-hak beliau dan keluarga beliau, nenek moyang beliau bukan hak, nenek moyang beliau, keluarga dan keluarga beliau masa itu sudah dalam kondisi yang sangat morat-marit. Sampai-sampai kalau dilukiskan itu begitu menderitanya, bagaikan wanita yang tidak punya hiasan dan sebagainya. Dari situ kemudian situasi keluarga ini berubah lagi setelah datangnya Inggris. Datangnya kerajaan Inggris, di mana yang berbahagia masa itu bukan hanya keluarga beliau, tapi secara umum kaum muslimin. Karena di bawah kekuasaan Syekh masa itu, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka bukan hanya sebagai kaum ya yang dari luar negeri itu, tetapi juga sebagai kaum muslimin. Nah, di mana mereka tidak bisa melaksanakan azan, ibadah-ibadah lainnya. Lalu datang kerajaan Inggris menguasai negeri India, Hindustan masa itu. Kita sebutkan Hindustan karena masa itu belum disebut India ya. Hindustan. Kaum muslimin mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan ibadah dan sebagainya. Lalu demikian pula Hadrat Mirza Ghulam Ahmad As-Salam, ayah beliau dan keluarga beliau itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebagian dari apa yang menjadi milik mereka masa lalu. Ini hal yang penting yang harus kita catat. Demikian yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud As-Salam. Baik. Lalu kita masuk ke poin kedua, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas mengenai kondisi kaum internal dan eksternal, artinya internal Islam dan eksternal Islam ya Pak. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Pertama mengenai internal kaum muslimin. Situasi ketika beliau menulis ini, intinya adalah beliau ingin menerangkan situasi bahwa kedatangan Imam Mahdi sangat diperlukan. Kenapa? Karena situasi internalnya sudah sangat rusak. Di mana ada 3 hal penting yang beliau sorot. Yang pertama adalah dari sisi internal kaum umat Islam itu sangat mendewakan para ulama. Kemudian mengkultuskan para filosof dan menganggap para hukama atau ahli-ahli pikir atau orang-orang bijak itu sebagai orang-orang yang luar biasa. Bahkan filosof mereka anggap sebagai seseorang yang lebih pandai daripada Nabiullah. Ini hal yang sangat tragis. Seolah-olah mereka merasa bahwa situasi ini para filosof, kemudian para ulama dan para hukama ini dianggap sebagai orang-orang yang bisa menyelesaikan urusan zaman ini. Padahal pada kenyataannya beliau sebutkan bahwa di mana para sebagian kalangan yang menamakan diri mereka ulama itu sendiri, mereka berada dalam kejatuhan situasi. Tapi beliau kecualikan di sini, beliau katakan begini, yang dimaksudkan oleh beliau di sini tidak kepada mereka yang baik. Jadi ada catatan nih, ada juga ulama filosof yang baik, tidak semua. Tetapi secara umum beliau sampaikan ada dari mereka yang berlaku sangat tidak baik. Misalkan saja mereka tidak menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam, melainkan untuk tujuan yang berhubungan dengan makan dan minum. Selain dari itu untuk urusan syahwat dan sebagainya. Orang-orang yang banyak melakukan, mereka menyampaikan kata-kata di mimbar-mimbar hanya bukan untuk Allah Ta'ala, untuk mengajak umat kepada kebaikan, tetapi untuk mereka mendapatkan manfaat dari hal itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mereka, sebagian umat juga sudah menganggap bahwa para filosof itu, mereka orang hebat, pandangan mereka benar. Dan bahkan mereka menilai masa itu, para nabi itu ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan, atau ada beberapa pemikiran yang tidak sesuai dengan kondisi zaman. Dan ini yang beliau sangat sayangkan. Sehingga umat jatuh ke dalam pemahaman filosof. Filsafat dianggap orang hebat. Para filosof atau ahli filsafat dianggap orang hebat. Ulama yang kondisinya seperti tadi dianggap orang penting, sangat dihormati dan sebagainya. Demikian pula para hukama yang dianggap bijak itu, justru
mereka jadikan sebagai orang-orang yang memutuskan segala perkara mereka untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan kerohanian. Padahal mereka tadi yang dianggap bijak itu sebetulnya mereka pun oleh orang yang bersalah dalam pandangan agama. Nah, itu dari sisi internalnya. Kemudian yang kedua dari sisi eksternal, dari sisi luarnya, disebutkan bahwa ada dua kaum yang luar biasa pada masa itu. Yang pertama dari sisi Kristen, yang kedua adalah dari sisi Arya. Kedua agama ini, kalau Arya dari Hindu dan Kristen ini, luar biasa penentangan terhadap Islam masa itu. Saya sebutkan saja, beliau menyebutkan mengenai Kristen masa itu, sangat luar biasa, sangat kuat sekali ingin menghancurkan Islam. Bahkan seolah-olah mereka katakan, kami ingin Islam ini tidak ada di muka bumi ini. Dan mereka ingin menghilangkan sanjungan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, situasi inilah yang betul-betul sangat tragis, di mana pada saat itu kondisi umat Islam sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya untuk menghadapi para misionaris Kristen. Di sisi lain kondisi umat Hindu juga, ya, masa itu banyak hal-hal yang dalam pandangan Islam sebetulnya itu tidak baik, itu mereka lakukan. Misalkan seperti niyog, ya, kalau dalam pandangan Islam niyog itu adalah hal yang haram sebetulnya, karena niyog itu, saya jelaskan sedikit, niyog itu berhubungan dengan manakala seorang suami yang memiliki istri, istrinya tidak bisa hamil, mungkin karena suaminya ada punya kelainan atau tidak normal gitu kan dalam dari segi kesehatan, sehingga tidak bisa membuahi istrinya, maka si laki-laki itu boleh mencari laki-laki lain untuk meniduri istrinya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ya, dalam pandangan Islam, dan ini menyebar kemana-mana, dan secara umum ini boleh dikatakan sebagai zina yang dalam pandangan Islam tidak bisa dibenarkan. Nah, situasi ini menuntut hal yang harus hadirnya seorang Imam Mahdi. Kemudian beliau ceritakan juga bahwa kondisi zaman, ya, masa itu seperti yang diisyaratkan bahwa umat Islam menuntut atau menunggu satu wujud yang sangat mulia, yaitu wujud yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Ayat yang beliau kutip dalam buku itu adalah ayat seperti ayat ini, bunyinya begini: idhab ila fir'aun innahu tagha. Artinya adalah, hai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi beliau memberikan isyarat bahwa situasi seperti tadi, di mana kondisi umat Islam, kemudian kondisi umat Hindu, kondisi umat Kristen yang mengarah kepada keburukan itu dengan tanda kutip sebagai Fir'aun. Oleh karena itu, karena situasi atau zaman telah menjadi seperti Fir'aun, maka harus hadir seorang Musa. Maka ayat itu mengisyaratkan fadhhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Ya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya telah melampaui batas. Nah, jadi situasi inilah yang beliau lukiskan bahwa kebenaran beliau itu adalah, salah satu tandanya adalah masa yang sangat membutuhkan kehadiran seorang muslim. Baik, itu poin terakhir ya Pak ya. Hadrat Masih mau menjelaskan kondisi internal dan eksternal Islam itu adalah untuk menjelaskan bahwa kondisi saat itu memang sudah sangat genting dan memang membutuhkan adanya seorang muslih, Al-Masih dan Al-Mahdi ya Pak ya. Yeah. Itu poin yang kedua. Bagaimana dengan poin ketiga tadi Bapak sampaikan mengenai, Hadrat Masih mau menjelaskan dalam buku ini mengenai kondisi kelompok-kelompok Islam. Silakan. Yang ketiga adalah berhubungan dengan kondisi kelompok-kelompok Islam. Di sana dalam kondisi, dalam buku tersebut beliau jelaskan, dalam Nujatun Nur ini beliau jelaskan bahwa umat Islam itu sendiri sudah terpecah ke dalam 73 golongan. Nah, jadi beliau itu tidak menyebutkan hadisnya langsung, tetapi beliau menyebutkan poinnya saja bahwa umat Islam telah mengalami perpecahan ke dalam 73 golongan, dan Yahudi telah mengalami perpecahan dalam 71 golongan. Nah, beliau jelaskan bahwa
Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kaum muslimin bahwa pasti umat Islam ini akan mengalami seperti situasi yang dialami kaum Yahudi. Yakni kalau Yahudi 71, umat Islam 73. Dalam hadis yang lain 72 dan 73. Tidak jadi masalah, yang jelas akan terpecah dalam 73 golongan ini. Bahkan beliau berikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan statement yang jelas bahwa la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Bahwa pasti kalian umat Islam itu akan mengikuti ya sunnah atau adat orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, ya. Sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan melakukan hal yang sama. Yang beliau maksudkan di sini adalah kaum Yahudi. Jadi tadi ketika umat Islam terpecah ke dalam 73 golongan dan kaum muslimin mengalami perpecahan ke dalam Yahudi 72 golongan atau 71, umat Islam 73 golongan, maka di sana akan ada persamaan. Ya, seolah beliau berikan isyarat bahwa kalau dulu Yahudi menolak para nabi Allah, kalian pun akan melakukan hal yang sama untuk menolak nabi Allah. Artinya ketika Al-Masih akan datang nanti, kaum Yahudi pernah menanti Al-Masih juga, dan ketika Al-Masih sudah datang mereka tolak, dan kalian pun juga sama, umat Islam akan mengalami hal yang sama. Kalian pun akan mengikuti sunnah orang Yahudi yang menolak yang namanya Al-Masih tadi. Nah, itu ringkas yang saya ambil dari poin penting yang saya ambil dari pernyataan beliau itu. Mengisyaratkan pada penolakan kaum Islam terhadap Al-Masih dan Al-Mahdi akan datang ya Pak ya. Itu poin penting. Poin penting di poin ketiga ini ya Pak ya. Baik, poin terakhir mengenai konsep Al-Mahdi ini, bagaimana Hadza Masih mau menjelaskan dalam buku ini konsep Al-Masih dan Al-Mahdi ini? Ya, konsep Al-Mahdi yang beliau jelaskan di situ, pertama sebelum beliau jelaskan mengenai Al-Mahdi itu sendiri, ya, beliau menyitir dulu yang berhubungan dengan pemahaman Al-Mahdi dari kalangan Sunni dan Syiah. Beliau sebutkan adalah dari Sunni punya pemahaman yang berbeda dengan Syiah. Poin utama yang beliau sorot di sini adalah mengenai pemahaman Syiah dulu. Beliau sebutkan bahwa dari kalangan Syiah ada yang memiliki pemahaman bahwa Imam Mahdi itu adalah wujud yang lain, kemudian Al-Masih adalah wujud yang lain. Dalam hal ini Imam Mahdi mereka katakan bahwa sudah hadir orangnya, tapi saat ini sudah tidak ada, gaib. Sementara Al-Masih itu adanya di langit. Nah, ya, artinya tidak ada. Jadi yang satu di sisi Al-Mahdi beda orang dengan Al-Masih, kemudian yang Isa bin Maryam yang atau Al-Masih tadi adanya di langit. Al-Mahdi adanya gaib, sementara Al-Masih adanya di langit. Sama-sama tidak kelihatan juga. Sama-sama tidak kelihatan nih. Nah, kemudian mengenai dari Sunni sendiri berbeda pendapat dengan mereka. Ya. Tetapi poinnya adalah beliau katakan dalam buku tersebut, baik Sunni maupun Syiah mereka sepakat akan ada Imam Mahdi, tapi berselisih dalam menentukan orangnya. Kalau hal ini sudah terjadi, maka tidak ada yang bisa memberikan keputusan untuk itu. Oleh karenanya dibutuhkan hakam atau hakim yang akan memberikan keputusan. Karena Sunni dan Syiah sebagai dua kelompok besar dalam Islam ini yang sudah lama berselisih pendapat, tidak pernah bersatu untuk itu, maka untuk menemukan kebenaran, maka beliau bertanya, apakah situasi semacam tadi, dari awal dari buku sudah saya jelaskan sampai saat ini, itu Masih Maud Islam bertanya, apakah Tuhan akan melihat situasi ini? Kalau masing-masing kelompok sudah mengatakan ini salah, ini kami yang benar, yang satu mengatakan kami yang benar, mereka yang salah, maka kumpulan yang terjadi adalah kumpulan orang-orang bersalah. Iya, karena sama-sama menyalahkan. Artinya yang terjadi orang-orang yang bersalah. Baik Sunni maupun Syiah sama-sama salah dalam pandangan mereka masing-masing dan sama-sama benar. Tetapi kaidah adalah kebenaran tidak mungkin ada dua kebenaran. Kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang namanya hakam ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, yushiku man asya minkum ayalqa Isa bin Maryam imaman mahdiyan wa hakaman adlan. Jadi bahwa sudah dekat masanya orang yang hidup dari kalian akan berjumpa dengan Imam Mahdi, ya,
sebagai berjumpa dengan Isa bin Maryam ya. Nah, sebagai Isa bin Maryam, bukan ini, saya lupa, saya ulangin hadisnya. Yushiku man asya minkum, sudah dekat masanya orang yang hidup, ayal qa, ya, dari kalian akan berjumpa Isa bin Maryam dengan Isa bin Maryam imaman mahdiyan, sebagai Imam Mahdi, sebagai Imam Mahdi, wa hakaman adlan, sebagai hakam yang adil. Oleh karena itu dari segi konteks ini, dari konteks ini kita tahu bahwa Isa bin Maryam adalah sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah hakam. Artinya ketika hakam itu adalah Imam Mahdi, maka yang terjadi adalah dua pihak ini harus dihakimi. Oleh karenanya, seolah mengisyaratkan bahwa di antara dua pendapat ini, yang paling benar adalah wujud yang Allah Ta'ala kirimkan. Yaitu Allah katakan, akulah orang yang Allah utus untuk menghakimi apa yang kalian perselisihkan itu. Ya, baik Sunni maupun Syiah. Aku putuskan ini dengan Al-Quranul Karim. Beliau rujukan lagi dasar beliau tadi bahwa ketika situasi semacam tadi, ya, perselisihan banyak terjadi, ya, kekeliruan, kesalahan, ya, badai penentangan, badai yang berhubungan dengan kesulitan dialami kaum muslimin, maka Allah kirimkan yang namanya dalam Imam Mahdi itu. Seperti halnya Allah kirimkan Fir'aun, ya, kepada Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Allah kirimkan Musa kepada Fir'aun. Nah, oleh karena itu beliaulah orangnya. Beliau katakan, akulah ya Imam Mahdi itu. Dan beliau katakan, akulah Musa yang hadir di zaman ini untuk menghilangkan Fir'aunnya zaman. Ya, baik. Berarti kita mendapatkan garis benang merah dari penjelasan Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, di mana beliau menjelaskan kondisi Islam, ya Pak ya, internal dan eksternal yang membutuhkan seorang sosok Imam Mahdi. Namun kemudian kedatangan seorang Al-Mahdi dan Al-Masih ini pasti akan mendapatkan penentangan sebagaimana 72 golongan umat Yahudi yang senantiasa menolak para nabinya. Dan dalam dua golongan Islam yang memiliki pemahaman yang sama terhadap seorang Al-Mahdi, kedatangan seorang Al-Mahdi memiliki pemahaman yang berselisih, pemahaman yang berbeda mengenai sosok orangnya, ya Pak ya. Iya. Nah, maka ini harus ditentukan oleh kehadiran seorang Imam Mahdi itu sendiri sebagai hakaman andalan yang mengambil garis tengah, ya Pak ya, terhadap dua pemahaman ini. Dan beliau sebagai seorang hakim yang adil dan sekaligus sebagai Imam Mahdinya. Dan beliau menyatakan bahwa beliaulah sebagai Al-Mahdi yang dijanjikan tersebut. Baik, penjelasan yang sangat menarik yang telah Bapak sampaikan dan cukup menambah wawasan kita mengenai ilmu-ilmu kejamaatan dan keislaman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anggota jemaat. Terima kasih Bapak, jazakumullah khairan jaza. Jazakumullah khairan jaza. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nujatun Nur, Kumpulan Cahaya, buku kedua jilid ke-16 Rohani Hazain. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keilmuan kita dan mempertebal keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.